Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar saya juga baik Ibu. Nah, di sini Ibu sedang sibuk atau tidak? Ya hari ini lagi kosong Pak. Oke, jadi jam kosong ya, jadi nggak ada Iya. sibukan ya Bu ya? Nggak ada. Baik, sesuai dengan apa yang sudah saya obrolkan kemarin bahwa kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik Bu ya. Jadi di mana nanti tujuan supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi mengajar dari guru. Dalam hal ini sasaran yang akan saya lakukan adalah dengan Bu Mai, di mana tahapan dari supervisi akademik ini ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kali ini kita berada di tahap pra observasi, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bu Mai ini dalam mempersiapkan nanti sebelum observasi itu Bu ya. Nah, kira-kira nih bisa ceritakan ke saya apa nih harapan dari Bu Mai dari obrolan kita nanti? Iya, untuk obrolan ini saya berharap supaya kita bisa bertukar pendapat Bapak. Kemudian Bapak bisa memberi saran saya dalam proses kegiatan belajar mengajar supaya saya bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Berarti kita akan menentukan pendapat dari pengalaman mungkin ya, dari pengalaman saya atau Bu Mai ya tentang mengajar. Kemudian ya semoga nanti saya bisa membantu lah ya, memberikan saran jika ada yang perlu diberikan saran. Untuk nanti materinya apa nih yang akan Ibu sampaikan di pembelajaran nanti? Ya, untuk materi yang akan saya sampaikan pada mapel bahasa Indonesia yakni buku fiksi dan non fiksi. Oke, untuk tujuan pembelajarannya apa nih yang sudah direncanakan? Untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, yang pertama yakni menentukan informasi atau isi pada buku fiksi dan non fiksi, kemudian menentukan unsur pembangun buku fiksi dan non fiksi, dan yang ketiga yakni menulis puisi. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya nanti dalam satu pertemuan itu yang akan dicapai ya. Baik, kira-kira apa nih persiapan yang sudah Bu Mai lakukan? Bisa cerita ke saya? Untuk persiapan yang sudah saya persiapkan, ada beberapa perangkat pembelajaran yakni RPP, kemudian media pembelajaran, kemudian LKPD assessment. Oke. Dari apa yang sudah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran nanti nih ya, kira-kira nih bisa cerita dengan saya apa kiranya yang membuat Bu Mai yang nanti susah untuk menyampaikan materi ini, atau mungkin dari murid sendiri apa nih hambatan atau tantangan yang kiranya Bu Mai bisa ceritakan ke saya? Ya, sesuai hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan, yakni ada beberapa peserta didik yang lemah dalam memahami bacaan. Kemudian minat baca mereka juga kurang, sehingga motivasi belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini khususnya pada materi fiksi dan non fiksi kurang Pak. Kemudian juga ada beberapa peserta didik yang mempunyai level baca bisa memahami bacaan, kemudian bisa memahami unsur-unsurnya dengan baik juga ada. Jadi di sini saya dihadapkan dengan peserta didik yang begitu beragam. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap nih kendalanya yang sudah Ibu perkirakan itu adalah tentang minat murid yang beragam, kemudian kesiapan murid ya dalam menghadapi materi ini juga beragam. Nah, kira-kira apa nih strategi atau metode yang Ibu siapkan untuk menghadapi atau untuk menghadapi tantangan tadi? Ya, karena saya menghadapi peserta didik yang begitu beragam, Bapak, untuk hal ini khususnya bahasa Indonesia tentunya saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, saya sudah menyiapkan bahan ajar dalam bentuk teks buku, kemudian video interaktif melalui link YouTube. Kemudian saya juga memberi keleluasaan peserta didik untuk
tugas dalam membuat puisi, saya juga memberi keleluasaan kepada mereka supaya mereka bisa mengumpulkannya dalam bentuk rekaman video, kemudian dalam bentuk tulis bisa maupun audio sesuai kemampuan dan kapasitas mereka. Oke, baik. Jadi itu sudah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sudah melihat ada diferensiasi dari konten ya, kemudian ada diferensiasi proses dan juga hingga produk ya yang Ibu rencanakan. Baik, bagus sekali Ibu yang sudah Ibu rencanakan. Kira-kira nih dari yang sudah Ibu persiapkan, apakah masih ada yang kurang atau sudah rampung semua? Bisa ceritakan ke saya? Iya, ada masih kurang ini Pak, instrumen penilaian. Oke, masih kurang instrumen penilaian ya. Dan kira-kira kapan ini akan dilengkapi nih Bu? Kapan kira-kira ya secepatnya lah Pak. Oke, kira-kira nanti perlu bantuan siapa nih untuk biar cepat selesai nih? Bantuan beberapa guru Pak. Jadi saya memerlukan bantuan beberapa guru untuk referensi instrumen penilaiannya, kemudian beberapa murid untuk menyiapkan beberapa alat yang lain. Oke, mungkin nanti juga saya bisa membantu kalau ada yang kurang tuh ya. Baik, kita kembali lagi ke tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi mengajar dumai. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah Ibu persiapkan ya nanti ya, kira-kira dalam kegiatan observasi nanti yang mungkin saya bisa bantu nih, kompetensi ataupun kemampuan apa yang ingin Ibu tingkatkan ini, bisa ceritakan ke saya. Ya, yang saya ingin meningkatkan khususnya untuk intelektual saya sendiri Bapak. Kemudian bagaimana saya bisa mengajar peserta didik itu bisa lebih baik, kemudian apa yang saya sampaikan itu bisa mereka pahami dengan jelas, kemudian juga untuk sosial emosional. Nah, di situ kadangkala saya belum bisa mengontrol emosi saya dengan stabil. Jadi saya di sini berharap bisa mengontrol emosi saya, kemudian juga karena menghadapi keberagaman murid, jadi sekiranya saya masih perlu saran Bapak yang lebih baik agar saya bisa mengajar dengan baik, kemudian dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Oke, baik. Yang saya tangkap ini ada beberapa kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi profesi, kemudian kompetensi pedagogik ya. Tadi cara mengajar dan cara penyampaian Ibu, kemudian ada kompetensi pribadi dan sosial ya. Jadi meningkatkan emosional sosial ya, dimana Ibu ingin kelasnya itu menjadi nyaman, menyenangkan sehingga anak belajar dengan baik ya gitu ya Bu. Bagus. Kira-kira nanti untuk yang ingin Ibu capai tadi ya, strategi apa nih yang Ibu persiapkan untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi tadi? Ya, jadi strategi yang saya akan siapkan tentunya saya berusaha membuat perencanaan pembelajaran yang tepat sesuai keperluan peserta didik. Nah, kemudian selain itu untuk kemampuan sosial emosional, sekiranya saya akan melakukan kegiatan yakni mindfulness di setiap tindakan dalam kelas. Oke, baik. Jadi Ibu sudah mempersiapkan pembelajaran yang optimal, kemudian akan menerapkan mindfulness ya dalam setiap tindakan di kelas ya dalam proses pembelajaran. Oke, bagus Ibu. Nah, semoga apa yang Ibu rencanakan dan Ibu harapkan nanti tercapai Bu ya. Nah, untuk nanti nih kegiatan observasi nanti kita tidak selesai di kegiatan observasi, nanti ada pasca observasi Bu ya, dimana nanti kita akan ketemu lagi setelah observasi. Kita akan membahas tentang apa yang sudah baik dan sudah Ibu lakukan, kemudian apa yang belum baik atau yang belum dilakukan, serta rencana tindak lanjut Ibu
setelah melakukan kegiatan supervisi akademik nanti. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan observasi yang akan dilakukan itu siapnya kapan nih? Ya, insya Allah hari Senin besok, Pak. Oke, baik, kita akan ketemu hari Senin besok ya Bu ya. Setelah itu nanti kita akan melakukan kegiatan pasca evaluasi. Semoga apa yang kita rencanakan ya berjalan dengan lancar ya, dan itu mencapai apa yang Ibu harapkan nanti. Oke, terima kasih banyak Ibu ya atas waktunya ya. Ibu bisa kembali aktivitas seperti biasa. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih Bapak karena udah memberi beberapa saran, semoga bermanfaat. Oke, amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, sehat? Ibu awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk hari ini ya, pelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya, sehat semuanya ya? Sehat ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia ya, supaya mood kita bagus, supaya kita lebih semangat lagi menerima materi ya, kita terlebih dahulu belajar untuk fokus atau untuk konsentrasi diri ya, supaya kita bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Ibu ingin kalian tenang ya, pikirannya tenang, oke? Kemudian tarik nafas pelan-pelan ya, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Oke? Sudah mulai tenang? Sudah mulai nyaman? Sudah ya? Sudah mulai fokus ya? Sekali lagi ya, tenang, pikiran tenang, tenangkan diri kalian, fokuskan. Nah, kemudian tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Oke, tepuk tangan untuk diri kita. Ya, selanjutnya ya, karena hari ini materi bahasa Indonesia ya, pada bab fiksi dan non fiksi. Nah, tentunya kalian sudah paham. Sebelumnya kemarin kan sudah Ibu sampaikan hanya beberapa kalimat saja ya. Di sini Ibu ingin mengulang kembali ya masalah fiksi dan non fiksi. Nah, di sini ya Ibu mempunyai sebuah cerita sambil bergerak ya. Jadi kalian nanti mengikuti Bu Mai untuk bergerak. Dan di situ nanti ya kalian akan ada tugas dari Bu Mai, yaitu tugasnya menebak siapa nama tokoh, siapa tokohnya saja ya, tokohnya siapa saja ya. Kemudian ceritanya intinya apa, itu aja ya. Jadi ceritanya singkat tetapi dalam bentuk lagu. Siap ya semuanya? Bisa berdiri? Nah, silakan berdiri semuanya. Oke, siap. Yang belum menghadap mulai menghadap.
Lima anak bebek pergi berenang. Lima anak bebek pergi berenang. Naik ke gunung lalu menghilang. Naik ke gunung lalu menghilang. Induk anak bebek mencari wek-wek. Induk anak bebek mencari wek-wek. Hilang satu tinggallah empat. Hilang satu tinggallah empat. Sekarang yang agak cepat. 1, 2, 3 bersama. Empat anak bebek pergi berenang. Naik ke gunung lalu menghilang. Induk anak bebek mencari wek-wek. Hilang satu tinggallah tiga. Tiga anak bebek pergi berenang. Naik ke gunung lalu menghilang. Induk anak bebek mencari wek-wek. Hilang satu tinggallah dua. Dua anak bebek pergi berenang. Naik ke gunung lalu menghilang. Induk anak bebek mencari wek-wek. Hilang satu tinggallah satu. Satu anak bebek pergi berenang. Naik ke gunung lalu menghilang. Induk anak bebek mencari wek-wek. Hilang satu tinggallah dua. Silakan duduk kembali ya. Dari sini ya kita bisa ambil dari cerita tersebut kira-kira siapa tokohnya? Lima anak bebek dan induknya. 5 anak bebek dan induknya empat ya. Jadi 5 anak bebek dengan induknya berarti berapa bebek? 6. Ada 6 bebek. Kira-kira di situ alur ceritanya bagaimana? Iya, di situ bebeknya lagi jalan-jalan kemana? Ke gunung. Nah, kemudian apa yang terjadi? Gila, kira-kira alur tempatnya di mana? Di gunung. Kemudian di mana lagi? Ada lagi? Ada. Nah, itu adalah salah satu contoh ya. Salah satu contoh cerita apa? Cerita fiksi. Ada pertanyaan mengenai cerita fiksi? Tidak ya, jelas ya. Jelas. Nah, kemudian ya, silakan diperhatikan di tampilan di depan ini ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks non fiksi dan fiksi. Nah, untuk non fiksi itu bersifat faktual, kemudian memiliki data-data ilmiah, kronologisnya jelas, kemudian ada narasumber. Kemudian untuk fiksi memiliki tema, kemudian tokoh dan penokoh
Oh Bu, saya sukanya di dalam kamar. Oke, kita lihat di dalam kamar itu ada apa. Buatlah sebuah kalimat. Misalnya dinding jelita berwarna biru. Nah, hari ini hatiku sebiru dinding kamarku. Nah, misalnya jelita melihat di dalam kamarnya ada jam dinding Doraemon. Andai waktu bisa berputar, aku ingin sekali seperti Doraemon. Nah, jadi di situ lihatlah sesuatu yang ada di depan mata kita. Terima kasih Jelita, pertanyaan yang bagus ya. Ya, untuk puisi selanjutnya yakni unsur fiksi. Unsur fiksi salah satunya diksi, gaya bahasa, rima, dan tipografi. Kemudian selanjutnya unsur ekstrinsik puisi.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, ya saya Muhammad Ikron sebagai calon guru penggerak. Sekarang sedang melakukan kegiatan supervisi akademik dan ini adalah kegiatan untuk yang ketiga, yaitu pasca observasi yang sebelumnya sudah dilakukan pra observasi di hari Jumat dan observasi di hari Selasa. Nah, untuk kesempatan kali ini saya bersama dengan Ibu Tindu sebagai pengajar praktik, ya, guru penggerak angkatan ke-7. Kemudian ada Bu Mayulfa, beliau adalah rekan kerja saya di SMS Tunas Agus Subigendana, yang mana beliau adalah target untuk supervisi akademik. Nah, selamat siang Bu May, bagaimana kabarnya? Siang Bapak, alhamdulillah kabar baik-baik saja. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Tidak sedang sibuk ya ini ya? Tidak. Baik, saya minta waktunya ya. Ya paling 15 menit atau ya paling lama 20 menit lah, nggak sampai setengah jam. Oke, baik. Sebelumnya ini boleh disampaikan ya, obrolan kita kali ini, kira-kira apa harapan Bu May nih dari obrolan kita hari ini? Ya, harapan saya Pak untuk hari ini berharap ada beberapa perbaikan khususnya dalam cara saya mengajar. Kemudian juga untuk beberapa proses metode yang sudah Bapak kemarin amati, ya. Jadi saya berharap Bapak bisa memberi saya masukan supaya saya bisa mengajar lebih baik lagi. Oke, baik. Jadi Bu May di sini harapannya adalah kita saling bertukar ini ya, pendapat ya, apa yang sudah Bu May lakukan. Bu May juga mengharapkan saran ya nanti ya. Ya, sama-sama belajar, nanti kita saling sharing. Nah, baik, untuk kegiatan pembelajaran kemarin Bu ya, Ibu kan sudah mempersiapkan dengan baik tuh, saya sudah melihat dari perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa Bu May akan menerapkan strategi nih dalam kegiatan pembelajaran. Nah, strateginya apakah sudah dilaksanakan atau belum? Coba Ibu ceritakan. Ya, untuk strategi pembelajaran kemarin Pak sudah saya laksanakan ya. Hanya saja ada beberapa yang kurang lah. Terus kemudian kemarin juga saya udah menyiapkan menggunakan media bahan ajar, sudah menampilkan bagan, kemudian juga beberapa tulisan, dan juga saya juga bisa kemarin memfasilitasi peserta didik dalam menyampaikan materi non fiksi, kemudian fiksi. Nah, kemudian saya juga memakai beberapa tips supaya mereka semangat. Jadi saya menggunakan cerita dalam bentuk lagu dan gerak seperti itu kemarin. Oke, jadi Ibu kemarin sudah menerapkan strategi pembelajarannya ya, di pembelajaran Ibu ya. Nah, kira-kira untuk di kegiatan pembelajaran kemarin kan ada tujuan pembelajaran tentunya ya. Apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Menurut Ibu gimana? Ya, untuk beberapa tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kemarin, tentunya ada beberapa tujuan yang alhamdulillah sudah tercapai. Hanya saja dalam pemahaman materi ada beberapa peserta didik yang alhamdulillah sudah bisa ketika saya beri beberapa pertanyaan pada materi bahasa Indonesia yang tentang fiksi dan non-fiksi tersebut. Oke, jadi sebagian besar sudah tercapai Bu ya dari apa yang tujuan yang sudah diharapkan ya. Iya. Saya juga sudah melihat Bu ya antusiasnya anak-anak ketika di kelas seperti apa. Iya. Baik, kira-kira nih bisa Ibu ceritakan hal baik apa nih yang perlu dipertahankan, kemudian kalau ada hal yang perlu diperbaiki ya ke depannya, menurut Ibu bagaimana, bisa diceritakan? Iya, untuk beberapa hal yang sebagai kendala dan untuk yang harus saya pertahankan ya, tentunya saya harus
mengajar itu lebih mempersiapkan diri dan benar-benar siap untuk menyampaikan materi ke peserta didik supaya bisa lebih baik lagi. Kemudian karena untuk membantu keberhasilan tercapaian tujuan pembelajaran juga perlu diperbaiki juga. Kemudian juga untuk Pak, yang anak-anak pada jam siang itu kan mereka mulai bosan. Nah di situ biasanya anak-anak tuh mulai suntuk atau mulai bosan dalam menerima pelajaran. Itu yang saya hadapi saat ini. Oke, jadi mungkin hal baik yang yang ibu sudah lakukan ya, yang perlu dipertahankan adalah persiapan ya, persiapan pembelajaran yang sudah ibu lakukan itu Iya, dipertahankan ya. iya. Itu yang sudah ibu lakukan dan Iya. sudah baik. Kemudian yang tadi yang belum baik apa tadi? Bisa ceritakan yang belum baik? Untuk pas jam siang itu Pak, Oh, kan jam mereka siang. kan Oh, kadang iya. suntuk. Oke, gitu, Pak. iya jam siang ya. Jam Iya. siang kan biasanya anak-anak sudah mulai suntuk, bosan, kemudian Iya, ibu juga betul. capek ya. Itu tantangannya Iya yang betul. yang ibu pingin Oke. perbaiki gimana cara menghadapi Iya. itu. Nah, kira-kira apa nih rencana ibu nih untuk memperbaiki nih biar nanti ketika ketemu kejadian seperti itu, kira-kira apa yang rencana ibu yang disiapkan? Ya, rencana yang sudah saya siapkan ini insya Allah saya untuk pembelajaran selanjutnya saya akan menyiapkan pembelajaran yang kita selingi namanya ice breaking. Nah seperti itu, jadi supaya mereka itu lebih semangat lagi, lebih intinya lebih semangat dalam belajar. Terus kemudian sepertinya untuk yang perlu aktif lagi itu ini Pak, MGMP. Oh, Nah iya, MGMP itu kan bisa mendapatkan ilmu kemudian dalam pengajaran tersebut. Ya itu sih salah satu. Jadi ingin bisa belajar mandiri tadi ya. Iya, Tadi, ingin bisa belajar mandiri, nyari referensi Iya. untuk speaking Iya, referensi yang speakingnya. di Iya. YouTube mungkin Bu ya, Iya, bisa di ya, YouTube bisa. ataupun tadi ikut aktif lagi ke Iya, MGMP. ke MGMP. Ya baik, mungkin ada hal lain selain tadi belajar mandiri kemudian aktif di MGMP yang Ibu bisa lakukan untuk perbaikan Ibu nanti. Ya mungkin saya bisa sharing bersama teman-teman guru Sharing lain. bersama guru. Iya, itu aja sih Pak. Kemudian bisa belajar dengan Bapak. Oke siap, kita sharing juga ya. Iya. Oke, nah kira-kira nih untuk merealisasikan rencana Ibu tadi mau belajar mandiri, kemudian tanya sama teman, kemudian aktif di MGMP, coba kira-kira waktunya kapan nih Ibu bisa merealisasikan hal-hal tersebut? Untuk masalah waktu tambahan tersebut, saya bisa menambah ekstra di malam hari. Jika di rumah itu kalau ada waktu luang, saya bisa melihat YouTube, bisa sharing-sharing di internet. Nah, salah satunya itu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran yang menarik kita sesuai materi yang ada. Kemudian saya juga meminta beberapa pendapat kepada guru-guru lain Kapan juga. itu? Ya kalau ada waktu luang. Ada peluang, Iya. kalau ada waktu luang, oke. Ya, Kalau ada waktu luang. Terus kemudian juga kadang karena yang untuk MGMP itu gimana? iya yang untuk MGMP ini Pak kan terkendala kadang akses terlalu jauh. Oh iya, Kemudian, kita kan berada di ini ya, iya zona berada di lingkungan tengah sekolah ya. kan sayang juga kalau meninggalkan kelas. Nah iya seperti itu. Jadi sekiranya yang bisa dilakukan adalah dalam dekat ini adalah ketika malam disediakan waktu untuk cari Iya. referensi gitu Iya, ya, betul. untuk besoknya, kemudian kalau ada waktu bisa tanya-tanya teman. Oke, Iya. bagus Ibu rencananya ya. Nah kira-kira nih dari rencana Ibu yang sudah rencanakan dan waktu yang sudah ditentukan, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu apa? Bisa dijelaskan kepada saya? Ya
Ya untuk ukuran keberhasilan sih Pak, ketika mereka bisa menerima materi dari saya dengan mereka dalam keadaan senang. Nah, apalagi pada waktu-waktu jam siang. Oke. Jadi kebiasaan kalau ibu merasakan anak-anak ketika siang itu happy ya, tidak jenuh ya, tidak Iya. suntuk. Oke, baik. Nah, untuk merealisasikan rencana tersebut nih, kira-kira siapa yang ibu bisa dilibatkan untuk membantu ibu? Ya salah satunya sharing dengan bapak ibu guru aja. Sering Kemudian dengan bapak. Oke, ya itu terus itu ya Iya. dengan teman ya, Iya. dengan teman bisa berkolaborasi, tukar pikiran ya. Oke, nah kira-kira nih apakah masih ada yang mengganjal di benak Bu Mai dari obrolan kita sampai ini? Ya tentunya saya masih memerlukan beberapa saran, motivasi dari Pak Sikram. Oke, terkait kemarin ya, Iya. pembelajaran yang sudah ibu lakukan kemarin ya. Jadi Iya. ya saya juga masih banyak belajar Bu ya. Di sini kita saling sharing pengalaman, apa yang sudah saya dapatkan, kita bisa sharing dan itu kalau saya ada yang dapatkan kita bisa ngobrolkan bersama. Nah, terkait apa namanya kegiatan pembelajaran yang sudah ibu lakukan kemarin itu sebenarnya Bu Mai itu sudah melakukan kegiatan namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang sudah saya amati kemarin ya. Nah ini sesuai apa yang saya amati, ibu sudah melakukan itu, di mana ibu di awal apa namanya pembelajaran itu sudah menyajikan beberapa media ya, medianya sudah dalam bentuk apa namanya PPT Bu ya. Itu ada bagan, kemudian ada apa tadi tulisan ya yang sudah ibu sampaikan tadi, itu juga termasuk kegiatan berdiferensi Bu ya, artinya memfasilitasi peserta didik ya sesuai kemampuannya ya, di mana ada yang mudah dalam menerima apa namanya materi dalam bentuk gambar atau tulisan, dan juga itu namanya diferensi konten Bu ya. Kemudian ada lagi yang namanya ibu sudah menerapkan berdiferensiasi proses dari kegiatan pembelajaran ibu ya. Saya melihat itu menyenangkan sekali ya kemarin. Ternyata dalam menyampaikan materi itu ibu mengemas dalam ceritanya itu dalam bentuk lagu, kemudian lebih seru lagi ada gerakannya. Nah itu membuat anak lebih apa namanya cepat ya memahami apa bacaan ya materi si kemarin itu sudah. Kemudian di apa namanya akhir pembelajaran ketika ibu ada penilaian atau penugasan, ibu juga memfasilitasi anak untuk mengumpulkan tugasnya sesuai dengan ini ya, kemampuan mereka ya. Ada yang kalau misalkan cuma bisa menulis yang masih malu-malu ditulis, kemudian yang ekspresif pakai video ya, yang masih sedang pakai audio ya. Itu ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi. Sebelumnya ibu sudah pernah mendengar? Sudah sih Pak, hanya saja saya masih belum terlalu paham. Oke, belum Semuanya terlalu itu. paham semuanya. Iya. Ternyata ibu sudah melakukan itu ya sebenarnya ya. Iya. Nah, biar paham gimana nih rencananya? Tanya Pak Sikram. Tanya saya lagi. Oke, nanti kita sering lagi ya, banyak ya kita. Oke, tanya saya mungkin. Selain tanya saya siapa lagi? Kalau saya kan terbatas juga nih. Kan nanti bisa itu apa searching ke YouTube lah. Oh, lagi-lagi ke Iya. YouTube ya. Oke, nggak apa-apa. Kita harus belajar di mana Iya. saja Bu ya. Dengan bahkan kita ke anak-anak juga bisa belajar Bu ya. Iya. Oke. Nah, saya lanjut lagi nih hasil observasi tadi Ibu minta apa namanya menyampaikan apa sih yang sudah dilakukannya. Dari hasil observasi yang saya amati kemarin, Ibu juga sudah menerapkan ini Ibu apa pembelajaran sosial emosional ya, dari apa namanya anak-anak sudah mulai mau menyapa ibu ya di awal, kemudian sadar diri untuk berdoa, kemudian ibu juga sudah melakukan menghandle anak-anak ketika sebelum pembelajaran sudah diajak untuk tenang dulu ya, itu artinya anak-anak sudah diajak untuk mengendalikan diri, mindfulness. Kemudian untuk anak-anak ini diajak untuk berterampil sosial dalam kegiatan kelompok ya, kelompok kemarin ya. Iya. Duduknya juga gitu, itu sudah menerapkan itu. Kemudian sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran itu juga ada ini Bu, apa namanya budaya positif yang bisa membantu
ya untuk lingkungan sekolah dalam budaya positif itu kemarin sudah pernah dengar ya budaya positif keyakinan kelas itu sudah pernah mendengar? Sudah, tapi sedikit Pak dari teman-teman guru saja. Oh. Karena kemarin ketika ada materi tersebut yang Bapak sampaikan, saya cuti. Oh gitu ya. Iya. Jadi ya itu juga salah satu bisa ini sih mengkondisikan budaya sekolah ya yang menanamkan nilai-nilai kebajikan ya di situ ya, secara sadar diri anak-anak dibiasakan untuk ke budaya positif. Kemudian juga ada keyakinan kelas Bu. Ya, keyakinan kelas itu tidak harus sama wali kelasnya, sama guru mapel juga bisa. Dimana keyakinan kelas itu kan untuk yang buat kan anak sendiri tuh keyakinan kelas ya, anak-anak membuat bersama guru mau keyakinan kelas yang sifatnya itu ya seperti peraturan tapi sifatnya lebih umum sih. Dimana yang mudah diingat itu bisa dijadikan panduan anak-anak ya untuk bersikap ya. Mungkin itu yang mungkin bisa saya berikan atau insight ya. Ini keterbatasan saya, nanti kalau misalkan nanti Ibu ada ingin kita bahas lagi. Nah, untuk berikutnya ini kan kita sedang melakukan kegiatan supervisi akademik nih. Saya sudah menyampaikan bahwa tujuan supervisi akademik adalah untuk memberdayakan guru ya, meningkatkan atau mengembangkan kompetensi. Nah tadi Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di mana ada strategi, kemudian ada ingin perbaikan, juga ada rencana. Nah ini kira-kira selain dari pembelajaran kemarin nih, mungkin bisa melihat dari pembelajaran kemarin, kira-kira nih apa rencana pengembangan diri Bu Mai? Ya, untuk rencana pengembangan diri sih Pak, untuk yang kemarin saya masih copy paste dari internet ya, untuk yang pembelajaran kemarin. Apanya Kemudian paste apanya? materinya. Oh materinya Iya, mulai dari PPT, yang di PPT. penampilan PPT, kemudian yang bagan, kemudian tulisan, nah itu masih copy paste. Itu masih punya. Iya. Ya. Orang lain. Oke, jadi Iya. gimana nih? Kemudian selanjutnya sih ingin membuat media belajar sendiri, pengennya lebih baik, lebih menarik untuk anak-anak. Media Dengan pembelajaran. media, menggunakan ini Canva. Oh Canva. Iya. Oke, ya memang sekarang lagi di pendidikan lagi tren untuk Canva Iya, ya. iya. Jadi Ibu ingin mengembangkan diri, Iya. bisa membuat media ajar dari Canva. Iya. Ya. Oke, kira-kira tujuan yang hendak dicapai dari pengembangan diri itu apa itu? Ya tujuannya salah satunya bisa membuat media yang lebih menarik untuk anak-anak supaya mereka lebih senang gitu. Jadi tujuannya biar anak Ibu punya punya produk media sendiri, kemudian Iya. anak-anak juga lebih tertarik ya di Iya. Canva itu ya, luar biasa. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana pengembangan diri itu tadi apa? Untuk ukurannya keberhasilan ya mereka alhamdulillah tertarik dengan media tersebut dalam Oke. pembelajaran yang saya buat. Oke, anak-anak lebih tertarik ya Iya. melihat media yang itu buat ya, karena yang mungkin gurunya sendiri gitu ya. Iya. Nah, baik. Selanjutnya untuk merealisasikan rencana Ibu nih, rencana pengembangan diri Ibu, daya dukung apa nih atau apa yang mendukung Ibu bisa merealisasikan rencana itu tadi? Untuk daya dukung salah satunya ya untuk teman-teman, kemudian yang bisa mengaplikasikan Canva dan laptop dan HP, dan juga saya juga memakai kayak YouTube di internet seperti itu. Oke. Jadi untuk mendukung ini ada sumber daya manusia tadi ya, sumber daya manusia di mana yang bisa Canva, kemudian ada perangkat-perangkat yang Ibu perlukan yang untuk belajar Canva tadi. Nah, kira-kira waktunya berapa lama nih untuk merealisasikan rencana Ibu ini? Kurang lebih 1 bulan.
1 bulan ya, itu maksimal ya Bu ya, 1 bulan ya sudah bisa bikin ini Bu ya. Oke ya, baik. Terakhir nih Bu ya, pertanyaan terakhir nih di akhir pembicaraan kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol sampai saat ini? Ya, perasaan saya sangat senang sekali Pak, karena saya bisa mendapatkan tambahan ilmu, salah satunya dalam pembelajaran diferensiasi, kemudian sosial emosional. Nah, di situ saya sangat saya sangat perlu hal seperti itu. Nah, jadi di sini saya termotivasi ingin menjadi lebih baik lagi, apalagi dalam proses belajar mengajar saya di kelas. Nah, tentunya itu. Jadi saya ingin lebih baik lagi supaya apa yang saya sampaikan lebih menarik lagi terhadap peserta didik, dan mereka juga bisa cepat tanggap apa yang saya sampaikan, seperti itu. Oke, jadi aku merasa senang sekali ya kita ngobrol ini ya. Oke, baik, terima kasih Bu ya atas waktunya nih ya. Sebenarnya kita sedang melakukan kegiatan coaching Bu ya. Ini namanya kegiatan coaching nih, yang mana coaching itu adalah tujuannya untuk memberdayakan coach atau ibu ya yang sudah menjadi coach dalam hal ini, yaitu untuk menggali potensi yang ibu punya. Jadi ibu itu sebenarnya bisa sudah menemukan potensi, kemudian secara mandiri ibu juga ternyata bisa menyelesaikan masalah ya sendiri ya. Tanpa harus banyak saran dari saya sebenarnya ya. Oke, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga rencana tindak lanjutnya itu segera dilaksanakan dan bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Oke, terima kasih Ibu, nanti bisa kembali ke aktivitas seperti semula. Baik, demikian kegiatan pasca observasi ya dalam supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.